Masa maju. Dihajar loh Marni ini. Dipukul, didorong, dijambak di situ. Gue lihat dari balik jendela di situ dengan jelas. Nah, pas gue ajak Mbak Warni pergi dari tempat itu, tiba-tiba dia bilang, sebentar Mas, ada yang ketinggalan, kotak saya ada yang ketinggalan. Itu dia nyamperin kita, Dek. Kenapa sini kok perempuan? Oh, ya ampun, bahaya nih, Adek. Cabut. Kaget di situ Marni. Loh, ini ada apa ini kok ada? Siapa? Ini siapa, Mas? Ini. Yang ini siapa ini, Mas? Ini Marni. Marni. Iya Bang. Pak kiri. Pak, biar ada ceritanya deh. Jalannya takut. Pak kiri. Coba kita makan di sini aja. Kita jelasin di situ bahwa tujuan kita awal adalah pengen ketemu sama Pak Handoko, tapi belum ketemu Mbak. Iya, jadi gini Mbak. Ini jadi gini Vel, ini si Mbak Marni ini adalah yang mau ditebus waktu itu sama Pak Handoko nggak jadi. Jadi gini Mbak, sebenarnya kita tuh pengen nyari Pak Handoko. Kenapa kita mau cari Pak Handoko? Karena kita bantuin anaknya. Ini Adi. Anaknya Pak Handoko. Iya. Adi. Loh, Mbak kenal? Adi, kamu udah gede gini sekarang kamu nak. Ya ampun. Adi, maafin tante Adi. Adi, maafin tante. Itu siapa? Tante bapakmu. Berarti tante tahu di mana bapak. Tante tahu bapak. Tapi kamu harus janji ya. Janji apa tante? Apakah dulu Adi ini sering ya, ketemu sama Marni sehingga Marni kangen sama dia? Kita masih belum tahu jawabannya di situ. Maafin tante. Janji ya, kamu harus sayang sama bapakmu. Bapakmu kan orang baik nak. Janji ya nak ya. Ya, Janji disayang kamu sama rawat bapak. bapakmu nak. Tante tahu di mana bapak. Tante tahu. Kita bisa bantu cari di mana? Tante itu lagi ngapain? Nanti kalau ketemu sama Pak Handoko bilang, saya titip kotak ini buat Pak Handoko. Tolong sampaikan Mas. Pak Handoko, kita aja nggak tahu di mana Pak Handoko Mbak. Untuk biaya Adi. Dari Adi. Ini dari siapa? Dari Mbak? Dari aku. Tolong Mas. Sampein, jangan sampai enggak. Sampein ke Handoko, tolong. Pak Handoko ini biasanya suka nongkrong di emperan ruko sana. Coba aja ke sana. Cari Handoko. Di ruko-ruko itu dia suka tidur di emperan ruko itu ya.
kebakaran ruko. Iya, coba aja ke sana, Mas. Coba aja cari sendiri di sana. Astagfirullah. Di ruko. Mbak. Tapi Mbak. Tadi Pak Marni itu, dia yang nyiapin ini semua. Untuk Akhirnya buru-buru kita ajak Adi, kita ajak tim kita untuk mencari di ruko-ruko depan yang katanya ada Pak Handoko di sana. Sampai akhirnya kita cari sendiri, kita telusurin sendiri dari satu ruko ke ruko yang lainnya. Dan ternyata... Tanya gawat itu dulu. Tanya gawat itu dulu. Kayak bapak. Hah? kayak bapak. Kayak bapak. 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 Kenapa kamu di sini, Nak? Kamu sama siapa? Kamu sama siapa, Nak? Bapak. Bapak. Maafin Bapak ya dia. Iya, Pak. Ya Allah. Adi. Adi tahu dari mana Bapak di sini, Nak? Adi tadi bantuin sama Om ini cari Bapak. Bapak jangan pergi lagi ya, Pak. Janji ya, Pak. Ya, maafin Bapak ya, Nak ya. Bapak Pak. janji lah gak bakal tinggalin Adi lagi. Adi takut, Pak. Adi nggak punya siapa-siapa lagi. Iya. Bapak janji, Nak. Bapak gak bakal tinggalin Adi lagi. Ya, saya bantuin Adi Pak untuk nyariin Bapak. Ya, dia kasihan, dia pengen ketemu sama Bapak. Dia nggak punya siapa-siapa lagi, Pak. Ya Allah, makasih ya, Mas ya. Iya. Bapak ngapain di sini, Pak? Iya, Mas. Kok nggak pulang aja, kenapa, Pak? Ada sesuatu, Mas, yang tidak mungkin Adi tahu, Mas. Saya nggak mungkin cerita sama dia. Pak, ini ada titipan ya dari Mbak Marni. Bapak ketemu di mana? Iya, tadi ketemu di tempat dia, di base campnya, Pak. Gimana kabarnya, Mas? Ya Allah. Ya, dia tadi cuma nitipin ini aja sama Bapak katanya. Bapak suruh baca ini, ada surat yang menjelaskan sama Bapak. Di situ kemudian dia ambil kotak itu, dilihat sama dia, diambil sebuah surat di situ dan dibaca langsung sama Pak Handoko. Bapak kenapa, Pak? Itu surat apa, Pak? Surat apa-apa lah. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Mungkin saya bisa bantu, Pak. Dia kemudian ngasih gue sebuah surat di situ dan gue baca. Ibu Marni ini ternyata adalah ibu kandungnya Adi dan dia tidak pernah meninggal.
Mama janji gak akan tinggalin Adi lagi. Mas Handoko, terima kasih karena dulu kamu udah mau nikah sama saya meskipun saat itu saya sedang hamil. Terima kasih kamu udah mau ngerawat Adi meskipun Adi bukan anak kandung kamu. Saya tahu Mas sayang dan peduli sama saya, makanya Mas mau bawa saya pergi. Tapi saya nggak bisa pergi Mas. Di sini saya bisa dapat uang banyak. Meskipun saya tahu cara saya ini salah. Uang di atas ini sengaja saya simpan untuk keperluan pendidikan Adi nantinya. Dan tolong jangan sampai Adi tahu siapa saya. Biarlah dia terus menganggap saya sudah meninggal. Jangan berhenti menyayangi Adi, Mas. Tindakan yang mulia dari seorang ibu. Walaupun dia harus berlumuran kotoran ya di kubangan, tapi itu lakukan hanya untuk kasih sayang terhadap anaknya. Ya, kita berdoa aja mudah-mudahan Mbak Marni dapat hidayah dari Allah. Amin. Dia bisa lepas dari kubangan kotoran itu dan menjadi ibu, ya ibu yang baik, ibu yang bersih, yang mau kembali sama anaknya. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah, ya Allah.